Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Kurniawardani dengan NIM 20051511035. Saya mahasiswi dari program studi akuntansi keuangan publik Politeknik Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian terapan yang diampu oleh Ibu Dr. Deliana SEAK MSI. Nah, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Studi Kasus di Desa Balimingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Nah, desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Di setiap desa diberikan alokasi dana desa atau ADD setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Dalam beberapa situasi penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi maju dan berkembang. Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balimingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun masih terdapat banyak permasalahan baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai alokasi dana desa di Desa Balimingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balimingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai alokasi dana desa di Desa Balimingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balimingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat akademik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintah, khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan alokasi dana desa. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholder dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi pemerintah desa. Yang terakhir ada manfaat metodologis. Nah, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan. Nah, di bab selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada konsep desa. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengartikan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Wijaya HAW 2012 dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa desa adalah sebagian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Nah, yang kedua ada pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, pengelolaan. Menurut Wardoyo, yang memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang merintikan perencanaan perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang merintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Keempat, ada alokasi dana desa atau ADD. Alokasi dana desa merupakan perimbangan dana pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya.
Nah, terakhir ada pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun kerangka pikir penelitian, dalam penelitian kali ini itu berpatok pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memiliki faktor pendukung. Yang pertama, partisipasi masyarakat, yang kedua ada sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya ada sumber daya manusia, yang kedua ada peraturan pemerintah, dan yang ketiga ada komunikasi. Sedangkan pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi patokan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nah, pada bab selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balimingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Leige 1996, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer sebagai observasi wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip atau dokumen yang sudah ada atau literan, tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. Yang kedua ada wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Yang ketiga ada dokumen dan arsip, yaitu teknik yang akan dilakukan telah pustaka di mana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Nah, pada analisis datanya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi, dan memeriksa keabsahan. Selanjutnya ada sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepada bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian. Yang kedua ada data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. Nah, selanjutnya ada informan penelitian. Informan dalam penelitian ini, yang pertama itu ada Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa, Dinas PMD Kabupaten Simalungun. Yang kedua ada Kepala Desa Balimingan. Yang ketiga ada Sekretaris Desa Balimingan. Yang keempat ada Bendahara Desa Balimingan. Yang kelima ada Ketua BPD Desa Balimingan. Yang keenam ada Kepala Dusun. Yang ketujuh ada tokoh masyarakat. Dan yang terakhir ada masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video presentasi saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Deliana SEAK MSI yang telah membimbing saya selama 1 semester. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.